Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini adalah video lanjutan dari video apersepsi yang pertama tentang program linear. Kita akan membahas contoh soal. Saya menamakan contoh 1. Saya ambil ini dalam bidang kesehatan. Jadi ada suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat, fluin dan fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungan tertera pada tabel 1.1. Ini tabelnya, di mana fluin dan fluon itu mengandung 3 unsurnya, yaitu aspirin, bikarbonat, dan kodein. Jadi unsurnya sama, hanya beda pada gramnya saja ya. Nah kemudian kata dokter, pasien flu akan sembuh dalam 3 hari jika menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein. Nah, harga fluin adalah 500, sementara fluon 600. Nah, jadi dalam masalah ini adalah bagaimana untuk meminimumkan ongkos pembelian obat tetapi dapat menyembuhkan secara efektif. Baik, kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya, yaitu pakai 4 langkah yang sudah saya rangkum dalam video pertama ya. Baik, kita langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu membuat model matematikanya. Kita lihat. Nah, tadi yang dalam bahasa konteks Ibu rangkum dalam tabel. Nah, tabel yang ini tadi ini ada dalam soal ya. Sementara yang tambahannya adalah harga, di mana fluin 500, fluon 600, dan batas minimum yang ada di soal tadi untuk aspirin 12, bikarbonat 74, dan kodein 24. Nah, setelah kita rangkum informasinya ini, kita bisa membuat model matematikanya, di mana yang akan kita modelkan nanti adalah pembelian fluin dan fluon. Maka kita memakai pemisalan X untuk fluin yang dibeli, Y untuk fluon yang dibeli. Maka model matematikanya akan menjadi 2X ditambah Y, dari mana itu? Dari ini. 2X fluin ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Nah, kenapa lebih besar sama dengan 12? Karena di sini dikatakan batas minimum. Seorang pasien yang menderita flu akan sembuh jika paling tidak dia meminum 12 gram aspirin. Jadi tidak boleh kurang dari 12 gram. Maka kita gunakan tanda lebih besar sama dengan, bukan kurang sama dengan. Sama juga dengan bikarbonat, 5X tambah 8Y lebih besar sama dengan 74. Kodeinnya X ditambah 6Y dari sini. Lebih besar sama dengan 24. X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Ini adalah syarat. Syarat dimana memang kan tidak mungkin kita akan membeli obat minus ya. Jumlah obat tidak ada minus. Kita lanjutkan. Untuk fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan pembelian obat. Jadi saya simbol di sini set sebagai fungsi dari tujuan dalam X, Y, maka sama dengan 5X tambah 6Y. Dari mana itu? Dari sini 5-nya, 6-nya dari sini. Ini dalam ratusan rupiah. Nah, catatan pentingnya adalah untuk fungsi tujuan ini bisa disederhanakan seperti ini, nanti akan dikali ya dalam ratusan rupiah. Sementara untuk model matematikanya yang ini tidak boleh disederhanakan. Ini harus seperti ini, apa adanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk langkah yang kedua sekaligus ketiga, yaitu menyelesaikan model dan menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi, untuk menyelesaikan modelnya, tadi kita menyelesaikannya, ada cara penyelesaiannya ini sama dengan yang video pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear. Kita menggambar dulu garisnya. Nah, untuk garis 2X ditambah Y sama dengan 12, jadi ketika nanti kita menggambar, kita gunakan tanda persamaan ya. Nah, kita mencari titik potong untuk X dan Y. Berikut juga untuk yang B. Dan yang garis C juga. Garis B ini adalah 5X tambah 8Y sama dengan 74 untuk bikarbonat. Garis C X tambah 6Y sama dengan 24 untuk, tadi 74 ya, 24 untuk kodein. Nah, kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita menganalisis dulu dari tandanya tadi. Tanda untuk pertidaksamaan garis kuning ini, atau untuk dosis aspirin, yaitu lebih besar sama dengan. Berarti
kalau lebih besar sama dengan, otomatis daerah penyelesaiannya akan mengarah keluar ke sini ya. Kemudian untuk yang B juga sama, kebetulan tandanya semua sama, maka daerah penyelesaiannya ada di atas garis. Semuanya ada di atas garis. Berarti daerah yang bersih ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, kemudian daerah penyelesaian ini, untuk mengetahui di mana fungsi tujuan tercapai, maka kita akan selidiki titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian, yaitu kita namakan sebagai titik A 0,20, titik B 0,12, titik C 2,8, titik D 11,45,209, titik E 24,0. Jadi ada 5 titik yang membatasi. Nah, pertanyaannya, kenapa yang di sini ini kan daerah bersih juga, tidak ada arsiran. Kenapa bukan daerah penyelesaiannya? Berikut juga yang di bawah koordinat X ini ya. Ini bukan karena apa tadi? Syaratnya adalah X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Otomatis daerah yang negatif ini tidak masuk dalam daerah penyelesaian. Kita lanjutkan. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu mencari titik yang paling menguntungkan. Baik, nilai fungsi set X, Y sama dengan 5X tambah 6Y dalam ratus rupiah ini akan ditentukan fungsi minimumnya dengan menguji kelima pasangan titik tadi, A, B, C, D, dan E. Mari kita lihat tabel 1.1.b. Nah, di sini ada kelima titik tadi, A, B, C, D, dan E ya. Kemudian ini adalah fungsinya. Nah, untuk mendapatkan 12.000 ini adalah dengan mensubstitusi X, Y ini 0,20, 0-nya X, 20-nya itu Y ke fungsi tujuan. Jadi 5 untuk titik A contohnya ya, 5 dikali 0, 0 ditambah 6 dikali 20, 12.000. Untuk B juga seperti itu, 0 kali 5 0, 12 kali 6 7.200. C sama caranya, D sama caranya, E sama caranya. Jadi untuk yang D tadi karena digambar tadi dalam desimal, ini Ibu tuliskan dalam pecahan biasa, sama saja nilainya ya. Nah, setelah kita melihat ini, kita akan menganalisis. Nah, menurut tabel 1.1.b, nilai minimum fungsi set adalah 5.800. Kenapa? Yang namanya minimum berarti kita mencari nilai yang paling rendah. Nah, ternyata titik yang membuat fungsi tujuan berhasil adalah di titik 2,8. Ini ya. Dan di kesimpulannya apa? Agar seseorang pasien flu sembuh, maka harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya 5.800. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang program linear. Kemudian untuk lebih mempermantap lagi, Anda silakan melakukan latihan mandiri. Lihat buku paketnya halaman 67, uji kompetensi 2.2, silakan Anda kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian seperti biasa, jika masih ada yang kurang dipahami, kita akan berdiskusi melalui ruang-ruang diskusi media sosial yang lain. Kemudian untuk mengecek apakah tugas kalian atau latihan mandiri Anda sudah benar, silakan Anda unggah di Google Classroom. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga video singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang program linear. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.